جميع مؤلف المصنف الكتب الإسلامية ينضي تغشاه من رحمه ولا خير يريد درجات في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة التي الكانية على ما نوى به سلفنا الصالح وشيخنا معلمنا وسيد النبي وآل النبي سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مديان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران جن هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلان خائفين غضبان يا حنان يا مدنان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لم تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي بن هاشم الدمان هو قائم بالعبادة سران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa berkat limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kembali kita dapat berkumpul di kesempatan, di tempat, di waktu yang mulia dan penuh barakah ini, dengan kita bersama-sama duduk mengkaji, membahas, memahami dan niat untuk mengamalkan daripada warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang sebentar ini dapat menyenangkan hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat niat baik dan amal saleh yang baik, mudah-mudahan bala musibah Allah segera angkatkan daripada yang menimpa saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan Allah berikan mereka kesabaran dan Allah gantikan mereka dengan gantian yang jauh lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya hitungan bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan itu merupakan ketetapan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, yang Allah hormati. Nah, di antaranya yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab yang tidak lawas lagi, setumat lagi kita akan menghampirinya. Kalau ada hilap, kita sudah di 25 kita. Jumadal Akhirah. Kurang lebih 5 harian lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini pada awal malamnya disebutkan, disinggung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul apa? Khamsu layalin la yuraddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang mana apabila kita panjatkan doa pada malam tersebut maka tidak akan pernah tertolak. Di antaranya apa? Di antaranya itu malam awal, malam pertama daripada bulan Rajab. Ada malam Jumat, malam 2 hari raya, dan malam nisfu Sya'ban. Ada 5 malam yang tidak akan pernah Allah tolak, tidak akan pernah tertolak doa kita ketika kita panjatkan doa pada malam tersebut. Di antaranya pada bulan Rajab. Maka baik kalanya kita sedikit banyaknya kita memahami tentang apa yang terdapat pada bulan Rajab itu. Hadirin wal hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bulan Rajab itu disebut dengan nama lainnya bulan Rajam. Rajam itu juga artinya melemparkan. Orang yang dihukum mati, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, itu hukumnya dirajam, dilempari sampai mati. Nah, bulan Rajab kenapa dinamai dengan Rajam? Di antaranya karena Allah lempari musuh-musuhnya itu, sehingga syaitan itu tidak bisa mengganggu orang-orang yang saleh. Kemudian bulan Rajab juga dinamai dengan Syahrullah, bulan Allah. Hal ini sebagaimana yang disinggung dalam sebuah riwayat, Rajabu Syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rasul menyandarkan bulan Rajab ini sebagai bulannya Allah, bulan yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada dipungkiri lagi, ada waktu-waktu yang memang mulia, di samping ada tempat-tempat yang mulia juga, ya kan?
dan itu dengan banyak dalil, seperti orang yang sembahyang di Masjidil Haram jauh berapa ratus ribu kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain, ya kan? Itu juga waktu-waktu yang mulia di bulan yang haram, di antaranya bulan Rajab, memiliki keistimewaan yang lebih hebat dibanding bulan-bulan yang biasanya. Tapi kata para ulama, kalau di situ dilipat gandakannya pahala, maka di situ juga dilipat gandakannya dosa-dosa. Nah, jadi bilanya berpahala ganal, juga berpotensi ganal juga dosanya. Mudah-mudahan kita senantiasa meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik, inayahnya kepada kita, sehingga Allah mampukan kita ini menjaga diri, jauhkan daripada segala dosa-dosa. Kemudian bulan Rajab juga disebutkan dengan bulan Al-Asab. Al-Asab yaitu bulan yang Allah bukakan keran-keran rahmatnya. Allah cucurkan dengan cucuran yang sangat deras ya kita. Bulan yang dimana di situ Allah akan terima segala taubat-taubat kita. Makanya kata para ulama, Rajab ini bulannya istighfar. Kita disuruh banyak-banyak membaca istighfar di bulan Rajab ini, karena banyak rahmat-rahmatnya Allah berikan kepada orang-orang yang ingin mendapatkannya. Siapa orang-orang yang ingin mendapatkannya? Yaitu orang-orang yang beramal soleh, membaca istighfar saban hari. Karena mudah-mudahan kita kalau pulang bersama maghrib, bersama subuh kita baca usai salam itu Rabbi firni warhamni wa tub alayya 70 kali. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Al-Imam Wahab Ibnu Munabbih. Karena beliau ini ulama yang membaca daripada kitab-kitab samawi terdahulu. Kata beliau, aku dapati dalam kutubus samawi itu amalan istighfar Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Barang siapa yang membacanya pagi dan sore hari sebanyak 70 kali, maka lam tamassuhun nar, tidak akan pernah disentuh akan dia itu oleh api neraka. Nah, mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya kan. Kemudian bulan Rajab juga dinamai dengan Al-Asam. Asam itu tuli aja kita. Makanya ada orang yang digelari dengan Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, hatim yang tuli. Kenapa aja? Namun kita kan tuli itu sifat kayak cacat kekurangan ya kalau. Tapi untuk Imam Hatim malah sebuah kebanggaan itu, kemuliaan. Beda dari yang biasanya. Karena Imam Hatim ini tulinya ini kenapa? Karena tulinya beliau tuli supaya kadang membuka aib orang. Ada hakun tahu lawan aib orang. Jadi kisahnya itu kan perempuan yang bertandang ke rumah beliau ingin mempertanyakan suatu hal perkara. Ternyata perempuan ini buang angin ya kita, bekantut. Nah, sopan banget ya kalau kebinian bekantut di depan tuan guru ya kita pulang. Sopan banget. Tapi yang hati pura-pura kadang mendengar sidin. Apa tadi di sini? Nyaringi bang lagi. Kira-kira oleh si bebinian ini dinyaringi. Suara nih kira-kira sama kayak kantut tadi. Nyaringnya masih kadang dengar. Oh bebinian, tenang dah. Berarti tuan guru ini tuli. Berarti kadang mendengar kantut tadi. Dan itu dilakukan oleh Imam Hatim pura-pura tuli itu sampai beberapa tahun. Sampai si perempuan itu meninggal. Hanya di Anasidin. Nah, supaya menjaga tadi. Supaya ada sopan si bebinian ini. Itu menjadi kemuliaan untuk Sidin Hatim Al-Asam. Nah, bulan Rajab dinamai Al-Asam kenapa? Karena di dalam Rajab ini di situ tidak terdengar suara pedang, tombak. Jadi zaman bahari itu bulan haram ini memang kada boleh berperang. Itu sudah dari zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus itu sudah ada budaya seperti itu. Tapi itu hukumnya dinasakh, dihapus. Boleh berperang, tinggal kemuliaan-kemuliaan yang lainnya.
Kemudian Rajab juga dinamakan dengan Al-Mudhar. Mudhar itu ngaran suatu kabilah suku orang-orang Quraisy, Bani Mudhar. Karena tingginya pengagungan orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Al-Mudhar itu terhadap bulan Rajab ini. Jadi mereka itu bangga kalau bulan itu dinisbahkan kepada mereka. Kemudian yang kelima, bulan Rajab juga dinamakan dengan Al-Fard, yang tunggal, yang seorangan. Kenapa? Karena tadi minha arba'atun hurum, yang empat ini tiga bergandengan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu beimbai, tiga berturut-turut. Satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Makanya dinamakan dengan fard, yang tunggal. Para ulama memberikan tips-tips di kita, amalan-amalan, kegiatan yang dapat kita lakukan di bulan Rajab. Di antaranya apa? Di antaranya kita ibadah-ibadah yang perlu dilakukan di bulan Rajab ini, yaitu pertama berdoa. Kita banyak berdoa. Utamanya nanti pada malam awal Rajab itu banyak berdoa. Usahakan isya berjamaah, subuh berjamaah, supaya kayak beribadah semalaman kita. Berdoa pulang diisi di tengah-tengahnya, luar biasa. Nah, sedikit ulun ingin mengaitkan dengan doa ini, di antaranya ucapan juga. Karena ada riwayat asar menyebutkan apa? Al-kalam muwakkal, al-bala muwakkalun bil mantiq. Jadi di antara yang dapat menyebabkan musibah bala itu kalam. Makanya hati-hati lawan kalam kita, utamanya kuitan-kuitan, misalnya orang tua bisi anak, dijaga kita, walaupun sesarik-sariknya jangan nang kadang bagus. Bongolnya kami ini. Mun anak dasar bungul pas kabul ya, wah, gara-gara seorang juga kayak itu. Mau anu tak jongkok nih, nah pas rabah anak, kuitannya juga namanya nyambat. Nah, itu sangat-sangat dihindari itu. Dan itu ada dalilnya tadi. Kadang musibah bala itu karena ucapan tadi, apalagi yang keluar dari mulutnya seorang orang tua, apalagi kuitan bini bilang, mustajab banget doanya. Jadi perlu lebih-lebih kita menjaga itu ucapan-ucapan itu. Jadi sebelum kita minta doa kuitan dulu. Ya, kalau kuitan bini itu harap doanya seperti kata ulama, doanya seorang nabi terhadap umatnya. Nah, itu doanya seorang ibu lawan anaknya. Bahkan kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf Gresik, beliau, untuk apa mendatangi semua wali kalau kamu kadang mendatangi wali yang ada di rumahmu itu. Yang di rumah dulu kita hanya kita yang keluar aja. Jadi wali yang ada di rumah itu ya kuitan kita. Bahkan bakti kuitan ini mengalahkan jihad fisabilillah. Tatkala seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat masih anum, ingin ikut berperang lawan Rasul SAW. Ya Rasulullah, adilni, izinkan aku ikut denganmu berperang. Kata Rasul, apakah engkau masih afika walidan, apakah engkau masih mempunyai kedua orang tua? Naam, iya wahai Rasul, masih punya. Kata Rasul, fajahid fihima, maka berjihadlah engkau terhadap mereka berdua. Mereka berdua dahulu dijihad ya Rasul. Jadi sangat penting tadi. Nah, jadi yang pertama tadi doa. Jadi kita berbanyak-banyak berdoa pada bulan Rajab, utamanya pada malam awal Rajab. Karena tadi disebutkan ada 5 malam yang tidak terputus, tidak tertolak doa yang kita panjatkan pada malam awal Rajab itu. Di antaranya apa lagi? Nah, yang kedua, ulama mengajukan berpuasa. Kali-kali kita berpuasa juga.
Ada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya beliau, Ihya Ulumuddin. Walaupun hadisnya ini dhaif, tapi tidak masalah hadis dhaif untuk sebuah fadilah amal. Disebutkan di situ, barang siapa man shoma salasata ayyamin min syahrin haramin al-khamsa wal jum'ata was sabt katabaha Allahu ibadata sab'imi'ati amin. Fi riwayatin tis'ami'ati amin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu pada bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada kita puasa sekali kah barang Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu Allah tulis untuknya itu ibadah selama 700 tahun. Dalam riwayat lain tis'imi'ati amin, 900 tahun. Nah, jadi luar biasa. Jadi umat Nabi ini banyak diberikan fasilitas-fasilitas kita walaupun umur handap, tapi banyak amaliyah-amaliyah yang kawa kita tuh mengungguli umat-umat terdahulu. Sama kayak qobliyah, ba'diyah itu nah luar biasa. Ba'diyah isya 4 rakaat kayak sembahyang di malam Lailatul Qadar. Qobliyah zuhur, qobliyah ba'diyah zuhur juga. 6 rakaat setelah maghrib kayak ibadah 12 tahun. Jadi tiap 2 rakaatnya 2 tahun. 6 rakaat 12 tahun. Tiap malam 6 rakaat banyak. Nah. Kemudian yang ketiga apa? Kata para ulama, istighfar. Istighfar. Karena sebenarnya yang maulah doa kita ini, jika kita sandet, lambat naiknya, ya dosa kita nih, dosa. Walaupun di samping itu kita tetap aja berdoa, tahu kita di berdosa, tetap aja berdoa disuruh. Karena dengan doa-doa itu Allah ganti karena dulu dikabulkan, dosanya dulu dibersihkan. Nah, tapi kita mun sudah dosa ada, kada berdoa pulang kayak panah hilang dosa ini. Nah, jadi supaya hilang kayak apa banyak berdoa. Mungkin tertunda dulu, kada sia-sia pasti tertunda dulu, harapan doa itu tertunda supaya hilang dulu dosanya. Kira-kira sudah bersih, ya Tuhan berikan pulang. Dan Tuhan tuh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan sesuai apa yang paling baik untuk kita. Ya. Oh si fulan ini dosanya masih ada, dosanya gan dulu dibersihkan. Oh si fulan ini sudah siap dah, hanya diberikan. Oh si fulan ini amalannya sedikit, tapi nya anak masuk surga. Oh doanya disimpan, jadikan pahala supaya itu yang mulainya karena masuk surga. Jadi diberikan sesuai dengan yang terbaik. Jadi karena yang sia-sia doa kita itu banyak ya berdoa kita. Doa lawan kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk sesama kita juga. Jangan tertinggal kita doakan orang lain juga. Karena itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mendoakan kaum muslimin, muslimat itu. Nah, istighfar kata para ulama. Di antaranya tadi, Allahumma firli, Rabbi firli, warhamni, wa tub alayya. Dalam riwayat lain, Allahumma firli, warhamni wa tub alayya. Pakai Allahumma. Ada yang pakai Rabbi, ada yang pakai Allahumma. Nah, macam-macam. Tasbihnya ada juga tasbihnya. Subhanal hayyil qayyum. Subhanal hayyil qayyum. Itu 100 kali. Mulai hari pertama sampai hari ke-10. Kemudian Subhanal ahadis samad hari 11 sampai ke hari 20. Subhanal ahadis samad. Kemudian hari ke-21 sampai akhir habis Subhanallahir rauf. Itu disebutkan oleh para ulama. Terakhir pada Jumat terakhir kita membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Itu adalah amaliyah-amaliyah yang para ulama
haturkan kepada kita supaya kita kawa mengamalkannya. Kemudian keistimewaan bulan Rajab ini apa? Tadi yang pertama awal malam Rajab tadi yang sudah kita sebutkan. Yang kedua apa? Pada bulan Rajab ini terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat itu Rasul memang menimpa ujian yang bertubi-tubi. Istri beliau wafat, pamanda beliau wafat. Padahal luar biasa yang mendukung Rasul yang paling mati-matian tuh ya dua orang ini, istri paman Nabi, ya kah? Paman Nabi Abu Talib. Bahkan pada tahun itu disebutkan dengan Amul Hazan, tahun kesedihan, karena sangat sedih Rasul itu. Jadi kita jangan pernah sekali-kali kita tuh umpat-umpatan kita bepandir nang kada layak yang berkaitan lawan paman dan Nabi SAW, Abu Talib, terkait dengan keimanan dan seterusnya. Ada perlu kita umpat-umpatan dan kada hubungannya lawan keimanan kita, kada menambah juga, kada menambah. Kata para ulama, kita berbicara tentang paman dan Nabi, kuitan Nabi itu kayak kita tuh menggali kuburan. Menggali kuburan itu apa yang didapat? Kada ada apa-apa, bau, najis dan hal-hal yang kada baik. Nah, kayak itu juga. Jadi kita kada perlu kita membahas apa kayak. Yang pasti itu orang yang mulia paman dan Nabi gitu. Orang yang berjuang mati-matian membela Nabi. Masa kita hanya berbicara yang kada pantas. Itu pasti akan menyakiti hati Rasulullah SAW. Itu perlu kita waspadai, sangat perlu kita waspadai. Nah, jadi pada bulan Rajab ini terjadi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, yang mana Nabi itu Allah berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratil Muntaha, langit ketujuh, terus sampai bertemu langsung kepada Zat yang paling sempurna, Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung, Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul, dan saat itu malaikat Jibril pun kada mampu sudah bertemu langsung, melihat langsung. Rasul naik, bahkan diriwayatkan Rasul itu naik membawa sandal beliau, karena ada yang terlepas di sandal kita naik itu. Jadi apa yang berkaitan lawan Rasul itu pasti mulia. Jadi kita mau hendak jadi orang mulia, maka dikait-kaitkan lawan Nabi kita, menggawi sunnah Nabi, ya kan? Banyak-banyak, dari yang ringan-ringan, memakai sandal betis kanan, memacul sandal betis kiri, kan ringan itu. Tapi itu pun mungkin banyak terlewatkan kita, banyak terlupakan kita. Tapi ya masuk WC apa aja misalnya, sandalnya di dalam WC misalnya nih, Pak, sedangkan masuk WC betis kiri, sedangkan masang sandal betis kanan, kayak apa aja. Nah, jadi guru kami itu malah jadi kayak ini caranya, saya betis kita kayak ini lah, betis kanan, betis kiri, masuk WC kan betis kiri, sedangkan masang sandal betis kanan, sandalnya di dalam WC nih, maka betis kiri pada hulu tetap, betis kiri masuk pada hulu, jangan dipasang sandalnya, dijejak aja. Ini sandal, ini betis kita dijejak, jangan dipasang. Jadi itu kita belum masang sandal lagi, masih kategori masuk WC. Jadi masuk betis kiri tetap, hanya betis kanan, masang sandalnya langsung, hanya masang kiri pulang. Jadi kita dua dapat. Pertama kesunahan betis kiri masuk, yang kedua kesunahan betis kanan memasang sandal. Ketujuh misalnya keluar dari musala, kan betis kiri keluar lah, jangan langsung masang sandal kita. Bila langsung masang sandal berarti kita kelepasan sunnah masang sandal betis kanan dahulu. Jadi kayak Pak, betis kiri keluar tapi dijejak sandal dulu, jejak, jangan langsung dipasang, jejak. Hanya betis kanan yang keluar masang sandal langsung, hanya kiri. Nah, itu kita mendapatkan dua kesunahan. Yang kecil-kecil itu kita gawi dengan niatan mau mempati Nabi luar biasa.
kita menghidupkan sunnah Nabi. Nabi man ahya sunnati faqad ahabbani, Nabi. Orang yang menghidupkan sunnahku itu orang yang mencintaiku. Jadi jangan asal mencinta-cinta aja. Ada buktinya menghidupkan sunnah. Dan barang siapa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepada aku itu karena bersama kalau Nabi di surga aja Nabi. Ya. Yang sunnah, yang hal halus itu kita gawiakan, kita istiqomahkan, nah, luar biasa. Makanya kata guru kami itu apa? Hakikatnya tuh orang yang cinta itu apa? Ru'yatul matsbu' fi kulli syai'. Melihat orang yang kita umpati itu dalam setiap keadaan. Ingat harus itu nang hakikatnya orang yang cinta itu kayak itu. Masang baju ingat loh Nabi. Masang sandal ingat. Anak makan ingat bismillah tangan kanan. Ingat harus. Nah itu hakikatnya Sidin. Dan itu luar biasa fadilahnya tadi. Kita akan tergolong bersama Nabi ke dalam surga. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sebataan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sunnah-sunnah yang halus itu luar biasa. Bahkan ada seorang ulama, kadingat ulun ngaran Sidin tuh. Jadi masjid ini posisinya tinggi, jauh. Masuk masjid sudah, naik ke atas. Sidin tuha sudah, tua renta, naik ke atas. Sudah parah sampai, nah sudah anak anu dah. Sidin ragu. Tadi aku jadi betis kanan kah betis kiri kah? Padahal sudah uyuh-uyuh naik nih. Karena ragu Sidin apa? Begulik Sidin keluar pulang. Keluar pada masjid. Masuk biasa pulang. Supaya memastikan Sidin itu baju-baju betis kanan masuk. Saking menjaganya tuh. Nah, jadi luar biasa. Itu hakikat orang-orang yang bujur-bujur cinta lawan Nabi. Jadi menggawi lawan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itu diantaranya kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Rajab, Isra dan Mi'raj. Kesimpulan dari Isra Mi'raj apa? Yaitu sembahyang ini. Kesimpulannya. Jadi pada peristiwa Isra Mi'raj yaitu sembahyang yang 5 waktu ini oleh-olehnya. Kemudian para ulama juga menghimbau, mewanti-wanti kita kada mengamali amaliyah yang apa yo, yang dapat menjerumuskan kita itu ke jurang kemaksiatan, ke jurang kekufuran bahkan wal'iyadzubillah. Yaitu ada kata ulama dalam kitab ini, dalam kitab Kanzun Najah Wasurur itu disebutkan ada sembahyang yang dikhususkan yang kada ada dalilnya ya kita. Nah, ini bahaya kita, hati-hati. Jadi amaliyah kita tuh perlu juga lawan dalil supaya kita kada terjerumus tadi lawan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke kemaksiatan. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sekelumit beberapa faedah-faedah yang berkaitan dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat senantiasa memberikan hidayah taufiknya inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat memaksimalkan kesempatan yang baik ini di dalam bulan Rajab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada manfaatnya, faedahnya kepada kita sebataan, utamanya untuk ulun pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من